menjadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
Tebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, diikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Barito Kuala, selamat bergabung bersama saya Ronald Andretti selaku moderator Anda dalam acara Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 Indonesia Makin Cakap Digital. Sebelumnya kita akan memperkenalkan sedikit latar belakang kenapa diadakan Gerakan Nasional Literasi Digital 2021. Bahwa teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia semakin berkembang pesat, dan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tersebut membuat Indonesia dinyatakan sebagai pasar ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Hal ini berdasarkan laporan dari Ekonomisi Google di tahun 2020. Nah, berangkat dari fakta tersebut, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo menetapkan percepatan transformasi digital untuk mencapai Digital Nation sebagai salah satu visi utama di dalam masa pemerintahannya yang kedua ini, tentu saja untuk membangun sumber daya manusia talenta digital dari aspek literasi digital. Nah, apa sih literasi digital ini? Menurut definisi dari UNESCO di tahun 2018, ini adalah merupakan kemampuan individu untuk mengakses, memahami, membuat, mengkomunikasikan, dan mengevaluasi teknologi digital. Nah, sesuai dengan arahan visi Presiden di atas, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama mitra jejaring GNLD Siberkreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital dari tahun 2021 hingga tahun 2024, di mana telah menyusun untuk kurikulum literasi digital, yaitu digital skills, digital safety, digital ethics, dan digital culture. Tentunya untuk merumuskan ini akan melahirkan 3 kerangka topik kurikulum yang akan diajarkan ke masyarakat, yaitu digital economy, digital society, dan digital government. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya Direktorat Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika akan melaksanakan kegiatan literasi digital nasional di 34 provinsi, 514 kabupaten atau kota yang melibatkan 110 mitra strategi siberkreasi dan juga stakeholders terkait lainnya. Luar biasa ya untuk acara yang serentak diadakan di seluruh Indonesia ini, dan tentunya sebagai peserta webinar kita ada beberapa tata tertib yang harus diikuti. Yang pertama adalah dimohon untuk tetap mematuhi dan juga mengikuti protokol kesehatan yang berlaku dimanapun Anda berada. Kemudian juga selama acara berlangsung mohon untuk mic tetap dimatikan, namun kamera wajib terus dinyalakan. Dan kemudian tidak diperkenankan untuk peserta mencoret-coret layar dan tidak diperkenankan untuk peserta menyela pada saat narasumber berbicara. Dan untuk masing-masing peserta wajib mengerjakan pretest dan juga post-test, di mana nanti peserta baru mendapatkan e-certificate setelah mengisi post-test melalui link yang dikirimkan di kolom chat. Dan juga aplikasi Siberkreasi dapat Anda download di App Store dan juga di Google Play. Dan untuk hari ini sudah kami siapkan ada total giveaway 1 juta rupiah untuk Anda yang terpilih di pertanyaan terbaik di sesi Q&A, ataupun untuk Anda yang screen capture kegiatan kita hari ini boleh di sesi mana aja ya. Ada posting di Instagram, mention @siberkreasi, @litdik.kalimantan. Jangan lupa dikasih hashtag biar kita gampang nyarinya. Hashtag Siberkreasi, hashtag Makin Cakap Digital, dan juga hashtag litdikal 163 sekian. Ya, nanti bisa dipantau di kolom chat ya untuk bagaimana cara mendapatkannya. Dan tentunya untuk mengawali acara kita hari ini, bersama-sama kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 stanza, diikuti dengan kita simak bersama video arahan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
Dan kini untuk membuka acara kita hari ini bersama-sama akan kita simak keynote speech yang akan disampaikan oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Bapak Samuel Abrijani Pangerapan BSC. Diikuti juga dengan keynote speech yang akan disampaikan oleh Bupati Barito Kuala Ibu Haja Nur Miliani ASSH. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmatnya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerja sama dengan Cyber Kreasi di bawah kerangka program literasi digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional, mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Cyber Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyber Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haja Nur Miliani AS, Bupati Barito Kuala, seiring sejalan dengan keinginan Bapak Presiden agar program literasi digital yang dapat membuat masyarakat cakap di dalam menggunakan internet, maka salah satu upaya pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam membuat pilot project yaitu adalah desa-desa berbasis internet untuk menuju smart village, termasuk upaya membangun
sarana prasarana jaringan hotspot gratis kepada masyarakat yang nantinya bisa dipergunakan oleh masyarakat untuk semua hal, termasuk masyarakat untuk menggunakan sebagai e-commerce ataupun hal-hal lainnya. Itu salah satu upaya kami dalam membangun komunikasi antara desa dengan pemerintah kabupaten. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selamat bekerja dan mudah-mudahan apa yang kalian lakukan untuk masyarakat Indonesia berjalan dengan sukses dan dapat membuat masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang tidak gaptek dalam teknologi internet. Demikian, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali untuk Bupati Barito Kuala yang telah membuka acara kita hari ini, dan bersama-sama kita akan berdoa untuk kelancaran acara kita hari ini dan juga untuk teman-teman yang berada di Barito Kuala dapat menerima manfaat dari literasi digital kita. Dan tentu saja kita juga mendoakan untuk Indonesia yang kita cintai untuk segera pulih dari kondisi sulit di tengah pandemi yang mewabah di seluruh dunia. Berdoa menurut agama dan kepercayaan Anda masing-masing. Berdoa, kami persilahkan. Amin, terima kasih. Semoga semua doa terbaik kita segera dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan kali ini kita akan segera memulai literasi digital kita dengan topik besar kita adalah menyiapkan diri menghadapi transformasi digital. Dan untuk itu kita langsung saja untuk menyapa narasumber kita yang pertama untuk membahas tentang sesi digital ethics atau etika di dunia digital. Kali ini kami langsung menyapa seorang musisi, ada Mas Piu Padi Reborn. Selamat pagi Mas Piu. Halo, selamat pagi semua. Buat teman-teman yang ada di Kabupaten Kalimantan. Ya, luar biasa sekali hari ini bisa bertemu dengan Mas Piu yang meluangkan waktu untuk berbagi bersama kami. Boleh silakan untuk sharingnya nih Mas Piu supaya kita paham etika digital nih, bagaimana knowledge dan rules untuk kita lebih beretika di dunia digital. Kami persilakan. Siap, terima kasih atas waktunya Mas Ronald. Memang dalam dunia digital ini kita sangat rentan sekali untuk mengalami hal-hal yang mungkin sangat diperlukan dalam berkomunikasi dalam digital. Pertama sekali dalam kita bersosial media, terus lalu bagaimana kita juga memulai membangun bisnis kita di secara online, apalagi yang saat sekarang ini di mana kita masih dalam kondisi pandemi, membuat kita harus selalu aware atau harus selalu paham bagaimana kita berliterasi atau bagaimana kita punya digital ethic dalam dunia digital. Oke, bisa di-share linknya. Pengetahuan dasar dari digital ethics atau etika berdigital itu memang sangat diperlukan, terutama sekali seperti yang tadi setelah saya sampaikan mengenai bagaimana kita juga memulai bisnis kita di usaha online, itu memang sangat diperlukan sekali digital ethic. Next. Indonesia merupakan negara 10 terbesar pertumbuhan e-commerce dengan pertumbuhan 78%, dan saat ini banyak 88,1% pengguna internet di Indonesia memakai layanan e-commerce untuk membeli produk tertentu. Seperti yang kita lihat ada di bawah ini, ada Tokopedia, ada Shopee yang menempati urutan pertama, lalu Bukalapak menempati urutan ketiga, lalu Lazada 22 juta, Blibli 18,3 juta. Di sini kita melihat bahwa persaingan antar e-commerce itu sangat luar biasa sekali, bagaimana mereka berusaha istilahnya untuk burning dalam mempromosikan atau mereka dalam
e-commerce mereka. Kalau di sini saya bilang bahwa mereka bisa dibilang adalah sebagai tempat marketplace ya, di mana setiap orang bisa melakukan transaksi jual beli di situ dan bisa mengaksesnya dengan mudah. Bagaimana mereka untuk bertransaksi tidak seperti transaksi bisnis konvensional. Yang adalah pembelian atau transaksi jual beli barang serta jasa atau pengiriman data melalui jaringan elektronik, terutama internet. Di sini ada jenis transaksi bisnis di e-commerce, yaitu business to business (B2B), terus lalu consumer to consumers, lalu juga B2G to offline. Next. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan tadi, Tokopedia, Shopee, terus Blibli, Lazada dan Blibli adalah suatu platform di mana memiliki tugas sebagai perantara antar penjual dan membeli untuk melakukan proses transaksi produk secara online. Nah, kalau online shop ini adalah ada yang di dalam marketplace sendiri, ada yang di dalam Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Blibli dan Shopee tersebut. Jadi di sini yang punya toko itu bisa langsung berhubungan dengan usernya, user mencari produknya di marketplace tersebut, dan shopnya adalah yang menjual produk melalui internet. Perantara di situ, tidak ada orang ketiga di situ. Jadi langsung mereka menjual beli di situ. Next. Nah, kembali lagi bagaimana kita memulai usaha online pada saat sekarang ini. Yang pertama adalah kita harus mengetahui situasi pasar, memahami dan mempelajari pola pasar yang sedang terjadi untuk menentukan ide usaha online, menentukan produk, target dan strategi serta permodalan. Kalaupun akan menciptakan pasar itu sendiri, itu sah-sah saja walaupun akan sedikit lebih sulit. Dan jika itu berhasil, itu pasti akan membanggakan karena kita melawan arus pasar itu sendiri yang memang tidak mudah. Lalu yang kedua adalah menguasai platform penjualan, baik promosi dan distribusi. Salah satu syarat mutlak untuk menjalankan usaha online adalah menguasai alatnya atau bagaimana kita mengerti bagaimana kita menggunakan dan terutama sekali bagaimana kita membuat hal-hal apa yang membuat dan sistem lainnya yang mendukung. Umpamanya kalau kita menguasai Instagram, ya udah kita tahu bagaimana Instagram itu bekerja, bagaimana kita menguploadnya, bagaimana kita membuat konten di situ, bagaimana kita tahu settingnya seperti apa, bagaimana kita memaksimalkan promosi di situ, bagaimana kita memaksimalkan engagement atau kedekatan kita dengan para user kita atau para follower kita. Terus lalu bagaimana kita tahu notifikasinya kapan harus berbunyi atau enggak, itu yang penting adalah seperti itu. Jadi bagaimana kita menguasai gadgetnya itu dulu atau bagaimana kita memahami tools platform itu sendiri. Terus lalu menguasai sistem cashless-nya. Biasanya sih memang kalau kita berjualan di Instagram atau di platform-platform itu, biasanya kita transfer atau biasanya kita yang kita siapkan. Tapi ada juga yang langsung memiliki payment gateway. Biasanya mereka sudah langsung ada di dalam platform itu sendiri. Terus yang ketiga adalah selalu mengupdate data perkembangan bisnis, selalu update data secara berkala. Jadi biasanya kalau ada update programnya atau update platformnya, biasanya kita akan menyesuaikan untuk mencari cara bagaimana menyesuaikan strategi yang sudah dibuat untuk promosi atau untuk marketingnya, dan bagaimana kita nanti akan meningkatkan engagement kita
untuk usaha kita. Next. Balik lagi kepada bagaimana kita punya cara-cara atau rules di usaha online, yaitu yang pertama adalah personal branding. Ini yang penting ini. Jadi umpamanya kita punya toko kita sendiri, toko online kita sendiri, kita mulai untuk menarik minat pada user atau calon pelanggan kita. Nah, di sini yang pertama adalah kita bisa melakukan personal branding, yaitu proses memasarkan diri dan karir melalui suatu image atau brand yang dibentuk untuk masyarakat umum, baik secara pribadi maupun untuk produknya. Dan hal ini akan menjadi daya tarik yang kuat ketika orang tahu bagaimana seberapa kuat personal branding itu sendiri, bagaimana seberapa kuat image atau awareness yang diharapkan dari produk yang akan kita buat. Next. Lalu buatlah platform usaha semenarik mungkin. Di sini yang paling penting adalah bagaimana tampilannya, bagaimana kita membuat fotonya dengan gambar-gambar yang jelas, dengan melihat antara produk dengan gambar atau video yang akan disampaikan. Next. Dan jangan lupa untuk selalu melihat produk itu yang menarik apa, kekuatannya apa, stand out-nya apa, umpamanya desainnya atau mungkin gambarnya atau terus lalu yang ketiga adalah good service. Ini yang penting banget karena saat sekarang ini consumer atau netizen ini sangat detail dan sangat ya boleh dibilang cerewet ya bisa. Sangat tidak mau berlama-lama untuk langsung menanyakan produknya ready nggak, itu yang paling pertama. Terus habis itu nanti produknya ini tahan lama atau enggak, itu banyak banget. Jadi kita harus bisa secepat mungkin untuk meresponnya. Oleh karena itu fast respon. Terus lalu bagaimana kita personal service kita, banyakan juga kalau umpamanya kita bisa masang juga atau automatic jawaban gitu bisa juga di situ. Sehingga akhirnya ketika ada pertanyaan otomatis langsung kejawab. Hanya sekian detik aja udah bisa langsung dijawab. Tapi nanti harus dilihat lagi, kita harus menjawabnya secara manual dan benar bisa attach sama si calon pembeli itu. Terus juga ada juga jangan kebanyakan voice message karena kadang orang juga bosan juga nih juga setiap hari selalu ada ditawarin jualan terus. Terus selalu yang utama adalah kuncinya adalah membuat customer atau klien atau user itu nyaman. Jadi dengan cepat, dengan sigap menjawab, melayani kebutuhan apa keinginannya dari calon pembeli atau customernya. Dan nggak perlu juga kita sering mempublish urusan-urusan yang nggak terlalu penting seperti aturannya harus seperti ini atau jam operasi. Itu kadang orang akhirnya wah berarti lagi pas jam operasional gini nggak bisa dong. Kalau saya akan menerimanya 20. Memang kalau saya pas lagi istirahat ya mungkin karena kita punya waktu yang sama ya, time zone yang sama ya, mungkin kalau kita lagi pada tidur mereka juga lagi tidur. Jadi nggak usah memaksakan diri, kita juga harus menjawabnya langsung kan. Tapi secepat mungkin begitu kita melihat ada yang tanya produk kita harus cepat untuk menjawabnya. Next. Oh ya. Dan jangan lupa untuk memberikan giveaway, diskon dan reward sebagai salah satu bentuk promosi. Giveaway merupakan hal yang menarik untuk kita tawarkan ke calon pembeli. Nggak usah harus nilainya harus berapa, harus kayak gimana, nggak perlu harus seperti itu.
selalu sering bikin program diskon, karena sebenarnya kan kita udah tahu nih margin keuntungan kita kalau kita tahu bagaimana batasan-batasan supaya kita ketika kita memberikan diskon kita tidak rugi jadinya. Terus mungkin juga bisa kasih reward kalau umpamanya udah ada yang jadi pelanggan kita, udah sering beli atau udah beli berapa kali, kita bisa kasih reward tentunya. Terus selalu karena persaingan usaha di dunia online ini berkembang secara pesat, jadi kita harus inovatif juga, kreatif, kolaborasi dan juga mengikuti tren. Seperti yang saya lakukan juga di online saya, online bisnis saya, yaitu kopinya Piu. Di pandemi memang mengharuskan saya untuk lebih kreatif di dalam dalam memasarkan produk, terus mungkin juga di dalam memberikan activity untuk orang supaya melirik kita. Saya kemarin juga sempat bikin kayak beberapa video promo, terus habis itu beberapa kayak short story itu sebagai salah satu usaha inovatif dalam promosi. Tapi juga kita bisa melakukan usaha inovasi kreatif juga dalam bentuk desainnya. Umpamanya nanti saya akan meluncurkan produk makanan umpamanya. Nanti saya akan bentuk kemasannya seperti apa. Itu adalah bagian dari inovatif kreatif kita dan juga mengikuti tren yang ada sekarang ini. Seperti apa bentuk desain yang pas, terus habis itu warna-warnanya seperti apa yang saat sekarang ini memang lagi digemarin. Nah, kreatif, kolaborasi dan mengikuti tren itu sangat kita perlukan juga supaya ini adalah hal-hal yang kadang suka dilupakan karena sudah stabil, penjualannya udah stabil, akhirnya jadi nggak inovatif akhirnya. Nah, ini harus kita lakukan sesering mungkin untuk selalu berinovatif. Next. Setelah semuanya berjalan, kita pasti akan melakukan evaluasi dengan melihat kembali ke tools yang sudah kita lakukan di Instagram atau di sosial media yang lain. Kita akan melihat seperti apa engagementnya, seperti apa antara kita dengan customer yang sudah loyal, itu bagaimana kita memaintain mereka, dan juga pastinya dengan evaluasi secara rutin itu membuat kita bisa cepat menemukan solusi apabila ada permasalahan, dan nantinya akan bisa kita buat juga untuk mengupgrade planning ke depan kita. Ya, mungkin itu cukup dari saya. Baik, terima kasih sekali untuk sharingnya hari ini Mas Piu, dan nanti kita akan ketemu lagi di sesi Q&A ya untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman peserta yang lain. Terima kasih sekali untuk Mas Piu, dan kita juga mengucapkan selamat untuk teman-teman Padi Reborn yang kemarin sudah launching juga untuk memberi makna Indonesia, sudah tayang di semua platform digital kesayangan kalian ya. Jadi langsung saja dikunjungin untuk cari memberi makna Indonesia dari Padi Reborn. Nanti kita akan ketemu di sesi Q&A bersama Mas Piu lagi ya. Dan kali ini kita bahas soal etika digital, dan kita akan bertemu dengan narasumber kita berikutnya untuk membahas lebih berbudaya di digital itu seperti apa. Langsung kita sapa seorang kepala SMAN 1 Mandastana Kabupaten Batu Kuala. Selamat pagi untuk Pak Arjudin SPD MIKOM. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Arjudin. Boleh dong sharingnya hari ini untuk teman-teman yang berada di Barito Kuala nih, bagaimana menjaga dan mendidik anak di era digital seperti ini? Kami persilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga saudara-saudara kita yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan, dan juga semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Baik, saya Arjudin SPD MIKOM, Kepala SMA Negeri 1 Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan.
atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada saya sebagai sumber pada kegiatan webinar literasi digital nasional pada hari ini. Baik, share screen. Baik, kita semua sudah tahu bahwa perkembangan teknologi komunikasi dan informasi saat ini berkembang sangat pesat. Kita suka tidak suka, mau tidak mau, harus menghadapi dan mengikuti perkembangan teknologi agar kita tidak ketinggalan secara teknologi dengan negara-negara lain, meskipun kita akui bahwa informasi ini tentu mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Di antaranya adalah dampak positif, ya saat ini kita mudah berkomunikasi. Zaman dulu mungkin kalau kita berjauhan 1 bulan, mungkin 1 tahun, kita sulit mendapatkan informasi dan juga sulit berkomunikasi. Dan saat ini 1 hari bahkan 1 jam, 1 menit kita bisa mendapatkan informasi dan berkomunikasi. Dan juga positif perkembangan teknologi ini memudahkan kita dalam hal bekerja maupun berurusan. Misalnya saja di saat pandemi COVID-19 ini, ya kita bisa melakukan pekerjaan dari rumah atau from office, work from home, ataupun belajar dari rumah. Ini salah satu hal-hal positif yang kita rasakan pada perkembangan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi ini. Kemudian tentu ada dampak-dampak negatif dan teknologi ini, diantaranya adalah bisa mengakibatkan anak kita menjadi egois, kurang bersosialisasi, mungkin komunikasi di dalam keluarga menjadi terbatas. Nah, berkaitan dengan dampak negatif ini, barangkali kita perlu mencarikan upaya-upaya bagaimana supaya pengaruh ini tidak terjadi pada anak-anak kita pengguna media sosial. Baik, disampaikan kesempatan ini, temanya adalah digital culture. Tema atau judul menjaga dan di era digital. Next. Yang jadi pertanyaan kita adalah mungkin apa itu digital culture? Nah, kami mencoba mengartikan atau mendefinisikan bahwa digital culture adalah suatu kondisi ataupun sikap penggunaan teknologi dan internet secara signifikan sehingga bisa membentuk cara berpikir, berinteraksi, berperilaku, dan berkomunikasi sebagai manusia dalam lingkungan masyarakat. Dan berkaitan dengan tema kita dan judul adalah menjaga dan mendidik anak di era digital. Nah, ini sangat penting untuk kita menghindari dampak negatif dari perkembangan teknologi. Berbicara mengenai menjaga dan mendidik anak, itu sebagai peran utama atau aktor utamanya kalau di rumah itu adalah orang tua. Dan mungkin berkaitan dengan di sekolah tentu Bapak Ibu guru yang berada di sekolah. Nah, bagaimana kita menjaga dan mendidik anak di era digital? Next.
Yang pertama tentu kita sebagai orang tua memberikan contoh dan teladan kepada anak-anak kita, jangan sampai memberikan contoh yang tidak baik terhadap anak-anak kita dalam hal penggunaan media sosial. Contoh misalnya kalau kita pulang bekerja sampai ke rumah, justru yang kita gunakan atau yang kita pegang adalah handphone, ya, sehingga waktu untuk kita berinteraksi dengan anak-anak kita menjadi terbatas dan kurang. Nah, ini tentu akan berpengaruh juga terhadap anak-anak kita. Maka sebagai orang tua, kita harus bijak dalam penggunaan media sosial. Kemudian salah satu kita itu bisa terarah dalam menggunakan media sosial, yaitu gunakan browser ramah anak. Nah, kita perkenalkan kepada browser-browser yang anak-anak kita gunakan, ya, dan perkembangan anak-anak kita. Kemudian kita juga bisa browsernya, ya, sehingga kita bisa kontrol anak-anak kita dalam penggunaan media sosial. Kemudian next, nah, kenalkan juga bookmark. Nah, jadi kita bisa artinya mau ngecek dengan mudah bagi anak-anak kita yang menggunakan misalnya media sosial, dengan mudah mereka bisa kita cek. Kemudian next, dalam hal kita mendidik dan menjaga anak kita, tentu kita harus membatasi waktu dalam penggunaan gawai. Waktunya kita batasi, kita sepakati dengan anak-anak kita, harus jam berapa mereka harus berhenti, kemudian atur jadwal, jam berapa mereka harus belajar, jam berapa mereka harus bermain. Ini harus kita atur, batasi waktu dalam penggunaan sosial media bagi anak-anak kita. Kemudian tentu komunikasi lebih banyak, dampingi mereka dalam hal penggunaan media sosial, sehingga anak-anak kita bisa terkontrol dan terarah. Next. Kemudian tentu kita harus bijaksana dalam menggunakan WiFi umum. Nah, ketika anak-anak kita mau menggunakan WiFi umum, mereka harus kita ingatkan. Kemudian mereka harus izin dalam menginstal ataupun memprogram-program baru. Jangan biarkan mereka terlibat dengan cyberbullying. Kemudian next, berhati-hati mengunggah foto, video atau informasi pribadi. Jaga informasi pribadi. Nah, ini harus kita ingatkan anak-anak kita agar jangan sampai dengan mudah untuk mengunggah foto, video atau informasi pribadi. Karena ini dapat disalahgunakan untuk berbuat kejahatan dan lain-lain. Tentu hal-hal yang negatif. Sekali lagi, ya, jangan mengunggah foto, video ataupun informasi pribadi kita. Next. Nah, jadi dalam mendampingi anak-anak kita dalam menggunakan sosial media, tentu kita harus bijak, bijaksana, jangan sampai juga kita melakukan kekerasan, memaksa anak-anak kita untuk tidak menggunakan media teknologi saat ini, sehingga mereka ketinggalan dalam hal teknologi, ya, tidak tahu teknologi. Jadi tetap kita berikan kesempatan dan izin kepada mereka, tetapi tetap harus kita dampingi sehingga anak-anak kita bisa menggunakan sosial media ini dengan benar. Jadi kesimpulannya adalah bahwa perkembangan teknologi informasi ini tentu punya dampak, dan negatifnya tentu sangat berpengaruh kepada anak-anak kita, khususnya di usia muda, usia remaja, sehingga ini perlu kita jaga dan perlu kita didik sehingga mereka dalam penggunaan sosial media secara benar. Next.
Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Arjudin untuk sharingnya, dan betul sekali kebijakan dari kita sangat dibutuhkan untuk supaya kita bisa lebih positif di dunia sosial media. Terima kasih, dan nanti kita akan bertemu di sesi Q&A ya untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman peserta. Dan kali ini kita akan bertemu dengan berikutnya seorang key opinion leader kita yang akan bahas nih soal digital safety. Bagaimana kita bisa mengenali dan memahami rekam jejak digital. Langsung saja kita sapa seorang content creator dan juga owner dari @HelloCounsel. Selamat pagi untuk Kak Gusti Gina. Pagi, halo Kak. Selamat pagi Kak Gusti. Boleh dong dari kayangan turun ke bumi untuk berbagi bersama teman-teman di Barito Kuala. Silakan sharingnya nih. Oke, terima kasih Kak. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Gina, bisa dipanggil Gina aja. Di sini saya mau terima kasih nih buat Litbik Kalimantan yang udah ngasih saya kesempatan buat berbagi soal digital safety, kenali dan pahami rekam jejak digital. Nah, tadi kan udah banyak banget nih materi yang saling berkesinambungan sama materi saya. Jadi kita udah kayak berpikir, kayaknya di zaman sekarang ya, internet tuh udah jadi kebutuhan yang sangat kita nggak sih, kayak sehari tanpa internet tuh susah banget. Karena banyak hal kegiatan kita itu berkaitan dengan internet. Oleh karena itu, saya mau ngajak teman-teman nih di sini buat ngelihat apa sih dampak positif dan negatifnya dulu nih dari internet. Kayak kita lihat, bentar. Kalau misalnya kita ngomongin sesuatu di dunia ini kan pasti ada dua hal, ada yang positif, ada yang negatif, ada yang baik dan juga ada yang buruk. Nah, begitu juga dengan internet. Internet itu kalau kita lihat dari positifnya ya teman-teman, kalau yang pertama sih kerasa banget adalah koneksi. Contohnya kayak webinar hari ini, kita kan tidak di tempat yang sama, ternyata kita bisa loh saling berhubungan, saling buka lewat layar. Internet juga bikin kita bisa berhubungan sama keluarga, kerabat, atau teman walaupun jarak yang jauh. Yang kedua, itu adalah kemudahan. Banyak hal di dunia ini, kehidupan kita sehari-hari itu dipermudah dengan internet. Misalnya aja nih kayak belanja. Misalnya dulu ya kita butuh banget nih kalau belanja harus ke toko, ke pasar, atau ke mall. Nah, ternyata sekarang kita bisa loh belanja online. Setelah itu, internet juga memberikan dampak positif seperti kebebasan berpendapat. Di internet khususnya di sosial media, itu kan kita bisa mengemukakan semua ide kita, berbagi gagasan kita, bahkan mengekspresikan karya-karya kita. Nah, itu tadi dampak-dampak positif internet yang bisa kita rasakan bersama. Namun di balik itu, di balik semua hal-hal positif yang bisa kita rasakan, ternyata ada loh. Ternyata ada yang negatifnya gitu, yang harus kita waspadai. Nah, hal ini contohnya seperti penyalahgunaan data. Penyalahgunaan data ini bisa kita lihat ya teman-teman, misalnya kayak kebocoran data. Pernah nggak sih teman-teman itu ngelihat berita tentang kebocoran data pelanggan dari suatu aplikasi atau website? Nah, itu tuh ternyata salah satu bentuk dampak negatif dari internet. Jangankan orang lain, itu juga bisa terjadi kepada kita. Selain kebocoran data, itu juga bisa loh terjadi mental issue. Ini terkait dengan hal sosial media. Sosial media ini kan kita pakai banget ya di zaman sekarang, karena sosial media ini ngasih sesuatu kayak ruang di ruang publik, dan kita bisa melihat dengan gampangnya kehidupan orang lain, teman kita, atau selebriti, influencer, kita akan sangat mudah membandingkan dengan diri kita. Dan ini bisa menimbulkan insecurity. Parahnya sih kayak, contohnya, kalau misalnya sesuatu yang terjadi buruk kepada kita, itu kayak ada cyberbullying, itu kan nggak mental issue kepada kita. Dampak negatif lainnya adalah bumerang bagi pengguna.
Contohnya kayak gini teman-teman, karena semua hal yang kita lakukan di internet itu ternyata menjadi jejak kaki kita di ruang digital. Nah, ini disebut dengan rekam jejak digital. Mungkin kenapa jadi bumerang, teman-teman bingung gitu loh, kok bisa? Misalnya nih ya, suatu hari saya aja, lalu ditimpa sama kasus. Ternyata kasus ini perparah sama jejak digital saya di masa lalu. Saya bingung, kok bisa? Loh, ternyata hal ini terjadi akibat kelalaian saya di masa lalu. Nah, itu bisa menjadi bumerang bagi kita sebagai pengguna internet. Lalu yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, apa itu rekam jejak digital? Rekam jejak digital itu adalah semua berbagai data yang kita tinggalkan saat menggunakan layanan digital. Jadi apapun itu. Teman-teman kepikiran nggak sih? Kira-kira bentuknya tuh kayak gimana? Nah, bentuknya masih kepikirannya kayak gini. Bikin akun sosmed, posting foto, video, atau bikin komentar like posting seseorang gitu ya. Iya, itu benar. Itu adalah rekam jejak digital yang kita lakukan secara sadar. Nah, ini disebut dengan rekam jejak digital aktif. Tapi tahu nggak sih, ternyata loh, rekam jejak digital yang kita lakukan tuh secara nggak sadar. Bahkan kita tuh kayak, aku pernah ya kayak gini, aku lupa kapan, gimana. Nah, itu adalah rekam jejak digital kita yang disebut secara pasif. Contohnya, lini masa Google Maps. Teman-teman handphone ya, pakai handphone. Terus connect Google kan, biasanya ada aplikasi Google Maps juga. Terus teman-teman jalan ke tempat A, ke tempat B, ke tempat C. Ternyata itu kerekam. Jadi tahu nih Google kita kemana aja. Selain itu, contohnya yang pasif ini adalah waktu teman-teman browsing. Misalnya kayak nge-Google gitu ya, browsing sesuatu bla 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 di tanggal 3 Agustus. Terus di tanggal 5 Agustus browsing ABC. Nah, itu semua kerekam ibaratnya. Terdata menjadi rekam jejak digital kita. Itu namanya adalah rekam jejak digital pasif. Kenapa sih ini jadi penting kita memahami rekam jejak digital ini? Karena ini berkaitan banget sama gimana kelangsungan hidup kita gitu di dunia digital. Sekarang kan kita tuh nggak cuma dunia nyata kita dengan dunia digital kita, karena kedua itu saling berkesinambungan. Nah, ini perlu kita pahami bahwa rekam jejak digital kita ini ternyata ini sangat berkaitan dengan sesuatu yang disebut fungsi-fungsinya terkait dengan industri yang juga nanti kita akan masuk ke sana gitu loh. Kalau teman-teman suka nonton film, mungkin udah pernah nonton, itu salah satu film dokumenter di Netflix yang sangat relate dengan topik kita, judulnya adalah The Social Dilemma. Di sana salah satu kutipan yang saya suka, if you're not paying the product, then you're the product. Sadar nggak sih, kita pakai sosmed, bayar nggak? Enggak ya, kita nggak bayar. Kita ngepost gratis, kita bikin akun gratis. So, bisa dibilang kita produknya. Kalau dalam bisnis itu ada penjual, ada pembeli, dan ada produk atau jasa. Kalau kita produknya, apa yang dijual? Data kita, rekam jejak digital kita. Nah, ini berkaitan dengan fungsi dari rekam jejak digital itu sendiri. Coba kita lihat, fungsi dari rekam jejak digital itu apa aja gitu. Ternyata banyak nih fungsi dari rekam jejak digital. Contohnya, yang pertama adalah personalisasi layanan dan konten. Nah, ini teman-teman sadar nggak? Kalau kita bikin akun di sosial media, perusahaan media itu, contohnya kita bikin di Instagram ya, Twitter, TikTok gitu. Mereka itu tahu loh demografi kita, nama lengkap kita, terus jenis kelamin, tanggal lahir, kita tinggalnya di mana. Terus juga bakal tahu tuh interest kita atau minat-minat kita. Kita tuh sukanya apa sih? Konten seperti apa sih yang bakal kita tonton lama? Kita skip. Nantinya dari data tersebut itu akan disesuaikan nih dari pihak sosial media untuk memperlihatkan konten di layar HP kita. Mungkin bagi teman-teman misalnya YouTube,
teman-teman coba buka YouTube dan lihat beranda. Kalau teman-teman suka banget sama topik tertentu, misalnya saya sukanya topik beauty gitu ya, skincare, make up, itu bakal banyak review-review tuh di depannya. Tapi kalau teman-teman lihat di YouTube teman-teman yang lain, dia misalnya sukanya game, itu pasti juga di berandanya nggak jauh-jauh dari game. Itu namanya personalisasi layanan dan konten user. Jadi emang sudah disesuaikan sesuai dengan minat kita. Nah, ini juga nanti berkaitan nih dengan personalisasi iklan. Sadar nggak sih kalau misalnya kita main sosmed ya, scroll, ada iklan nih muncul. Iklan banget nih butuh. Kenapa iklan itu muncul di tempat kita? Dari mana iklan itu muncul? Ternyata itu dari rekam jejak digital kita. Jadi emang udah disesuaikan. Ketika pengiklan mau mengiklan di sebuah sosmed, dia tuh udah punya target market yang tajam gitu. Misalnya ya, dia adalah perusahaan teknologi, gadget. Dia bakal iklan tuh pasti pasar-pasar yang akan kemungkinan besar ngebeli produknya dia. Jadi ini yang disebut dengan personalisasi iklan, di mana kayak misalnya teman-teman nih abis cari produk, baru aja browsing, review produk A. Pas buka sosmed, nggak lama kemudian iklan produknya muncul. Nah, ini terkait dengan fungsi rekam jejak digital kita. Jadi kayak saling berkesinambungan. Fungsi ketiga yang nggak jauh-jauh juga dengan relate banget kehidupan kita adalah membantu perusahaan memilih calon pekerja. Ini berkaitan bagi teman-teman yang pengen mau bekerja di kemudian hari. Nggak cuma kerjaan, tapi termasuk juga beasiswa ya. Saya baca-baca ternyata mereka ketika mau memilih calon pekerja mereka atau calon mahasiswa yang akan menerima beasiswa mereka itu akan mengecek rekam jejak digitalnya. Nah, survei dari Career Builder di tahun 2017 mengatakan bahwa 70% perusahaan mengecek jejak digital calon pekerja. Bahkan kalau misalnya teman-teman tahu ya, kasus kayak gini tuh nggak cuma buat public figure gitu. Public figure kalau macam-macam jejak digitalnya parah nih, bakal diberitain ini itu, netizen bakal berkomentar bla bla bla. Kita pun juga bisa kena. Jadi salah satu calon mahasiswa yang mendapatkan beasiswa di Harvard University, dia itu tinggal selangkah lagi dapat beasiswa, di-cancel beasiswanya. Karena dari pihak universitas menemukan dia pernah berkomentar rasis beberapa tahun sebelumnya. Kebayang nggak sih? Itu kayak udah beberapa tahun yang lalu gitu. Tapi yang namanya rekam jejak digital, itu kejam. Jadi kita harus benar-benar waspada terhadap rekam jejak digital kita. Yang jadi pertanyaan kita sekarang kan pasti, kalau udah tahu begini, gimana dong caranya buat menjaga rekam jejak digital kita biar tetap bagus gitu, biar tetap on track. Nah, yang pertama tipsnya adalah coba deh teman-teman buka Google, nanti ketik nama teman-teman, misalnya nama saya ya, saya Google nama saya sendiri, Gusti Gina. Lihat tuh di halaman, gimana kata internet, apa yang paling depan. Kalau misalnya teman-teman menemukan yang kurang baik, boleh di-review lagi, misalnya akunnya masih bisa dibuka, dihapus aja. Terus yang kedua adalah lindungi data personal kita. Ini penting banget, apalagi di zaman sekarang banyak ya penipuan online, segala macam kayak data-data yang sangat sensitif dan privasi kita, KTP, foto ATM, itu bahaya banget kan kalau misalnya kesebar. Nah, itu perlu kita lebih hati-hati gitu ketika mau upload. Saya baca itu tips dari Kominfo, kalau misalnya kita mau upload buat verifikasi ya, KTP, yang bisa foto pakai KTP kayak gini juga, jangan lupa dikasih watermark. Kalau ini buat aplikasi apa, verifikasi apa, tanggal berapa. Jadi apabila nanti suatu hari terjadi kebocoran, kita udah bisa nge-track dari pihak mana nih yang bocorin. Terus yang ketiga, login info jangan dibagi. Teman-teman kalau punya akun jangan kayak sembarangan gitu bagi loginnya, nanti kan bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi harus benar-benar di-keep bahwa itu cuman teman-teman yang tahu, jangan dibagi-bagi. Terus yang keempat, tentu saja
kelola sosmed kita dengan baik. Think before you post. Sebelum ngepost, baik itu foto, tulisan, video, coba dipikirkan lagi, apakah post yang akan saya upload ini membuat saya senang, apakah ada manfaatnya, apakah akan menjadi masalah di kemudian hari. Kalau jawabannya baik-baik saja, nggak apa-apa, post aja. Tapi kalau misalnya kemudian hari mungkin bisa jadi masalah ya, lebih baik nggak usah. Simpan aja buat diri kita sendiri. Karena itu bisa menjadi bumerang juga. Seperti yang saya katakan, rekam jejak digital itu Oke, terus kita jadi lebih aware ya. Sekarang saya mau ajak teman-teman buat buka Google, terus coba dicari ada periksadata.com. Di sana kita bisa ngelihat apakah data kita pernah bocor atau enggak. Nah, nanti tampilannya kayak gini nih. Ini periksadata.com, masukin aja email teman-teman, masukin, lalu klik periksa sekarang. Setelah itu scroll, coba dilihat pernah kebocoran atau enggak. Kalau pernah bocor, itu ada tulisannya, bakal ketahuan tuh dari aplikasi mana yang ngebocorin, terus data apa yang bocor. Scroll lagi, nanti ada tips-tipsnya, langkah-langkahnya untuk mengatasi. Sesimpel kayak harus ganti password. Ya, itu tadi. Semoga data teman-teman aman ya, jangan sampai ada yang gitu. Semoga tidak mengalami kebocoran data. Jadi rekam jejak digital itu memang harus menjadi kita waspadai, jangan sampai ini menjadi bumerang dan berdampak negatif kita. Satu lagi kutipan terakhir buat teman-teman yang harus kita ingat baik-baik. Ini kutipan dari dokumenter Social Dilemma. Dia mengatakan, karena kita di era teknologi ya, the technology that connect us also control us. Teknologi yang mengkoneksikan kita juga mengontrol kita. So, kita harus hati-hati. Oke, terima kasih. Sampai disinikan ke moderator. Terima kasih sekali sharingnya untuk Kak Gusti Gina. Nanti kita siap-siap di sesi Q&A ya, ketemu sama teman-teman peta untuk minta tanda tangan Kak Gusti. Kok minta tanda tangan untuk sesi Q&A pastinya ya. Terima kasih sekali Kak Gusti Gina. Dan kali ini kita akan bertemu dengan narasumber kita berikutnya untuk membahas soal digital skills atau kecakapan digital. Kali ini kita akan bertemu dengan seorang guru SMAN 1 Mandastana Kabupaten Barito Kuala. Selamat pagi menjelang siang untuk Muhammad Nazarudin SPDMA. Selamat pagi. Suara saya kedengaran? Selamat pagi. Ya, suaranya cukup jelas terdengar untuk pagi hari ini. Baik, boleh dong sharingnya bersama teman-teman yang ada di Barito Kuala nih, bagaimana supaya kita bisa menciptakan untuk literasi digital, terutama untuk tenaga didik dan juga anak didik di era digital, supaya bisa memilih dan menguasai aplikasi yang tepat untuk mengajar dan juga pembelajaran jarak jauh. Kami persilakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin untuk share screen dulu. Oke, pada kesempatan kali ini saya membawa sebuah tema, yakni literasi digital bagi tenaga didik dan anak didik di era digital. Terlebih lagi, saya akan memfokuskan pada bagaimana memilih dan menguasai aplikasi yang tepat untuk mengajar. Mungkin pertanyaan pertama yang akan muncul adalah apakah itu digital skill? Karena saya berkecimpung di dunia pendidikan, ketika saya bertanya kepada anak, kalian punya digital skill? Maka mereka selalu menghubungkan digital skill atau keahlian digital itu dengan kemampuan mengoperasikan atau perangkat yang mereka punyai. Secara umum tidak ada yang salah dengan pendapat tersebut. Karena digital skill itu sendiri adalah kemampuan individu dalam memahami, mengetahui, dan menggunakan perangkat keras, perangkat lunak, serta sistem operasi digital di depan kita sehari-hari. Jadi bagaimana kita bisa atau tidak mempergunakan semua aplikasi yang ada di handphone kita atau di laptop kita. Apakah kita mengerti bagaimana kita mengoperasikan suatu sistem aplikasi, kemudian bagaimana kalau kita ingin mencari informasi, apa yang harus kita lakukan,
Maka digital skill itu sangat menentukan, karena kalau kita ingin mencari informasi, misalkan kita harus tahu dulu keywords apa yang ingin kita cari. Kemudian kita harus menggunakan browser, apakah kita nyaman menggunakan Chrome, Firefox, ataupun Edge. Kemudian kalau sudah kita pilih, kemudian apakah kita akan menggunakan search engine yang mana? Karena banyak pilihan search engine. Yang paling terkenal tentunya adalah Google, walaupun ada pilihan lain seperti Gibiru, DuckDuckGo, dan seterusnya. Kemudian ketika kita telah mendapatkan informasi yang kita cari, apakah informasi tersebut kita perlukan secara langsung, berarti kita harus mendownloadnya. Pertanyaannya adalah apakah kita bisa mendownloadnya, kemudian apakah kita bisa men-share-nya dengan rekan kita menggunakan aplikasi lain, atau bagaimana caranya, atau hanya sekadar kita bookmark dulu deh, nanti saya akan pakai. Nah, sehubungan dengan tugas kami sebagai guru, maka media sosial yang kita kenal dan seringkali digunakan oleh guru, tenaga pendidik, maupun juga siswa, antara lain ada untuk anak-anak zaman sekarang tidak terlalu terkenal lagi Facebooknya, mungkin angkatan kami masih banyak pakai YouTube, ada WhatsApp, ada Instagram, ada Twitter, ada Flickr, dan yang terakhir ada juga Meet Google. Jadi media-media sosial tersebut merupakan aplikasi-aplikasi yang sebenarnya bisa kita pergunakan dalam proses pembelajaran kita, terlebih lagi dalam PJJ dalam masa pandemi ini. Nah, digital skill yang kita punyai terkadang hanya kita gunakan dalam untuk mengakses media-media sosial seperti yang bisa kita lihat di screen ini. Dan sebagai seorang guru, kita tentunya harus bisa, kayaknya nih saya mau menggunakan Facebook untuk pengajaran kali ini, atau saya mencari sumber melalui YouTube, atau saya mau memberitahukan sesuatu, membuat sebuah program dengan menyuruh mereka mengupload hasil mereka dalam Instagram misalnya, dan lain seterusnya. Nah, namun sebelum kita bicara lebih jauh tentang bagaimana cara kita memilih serta menguasai aplikasi tersebut, menurut survei yang dilakukan oleh P2PG, ada 5 aplikasi favorit guru. Yang pertama adalah media sosial. Jadi selama PJJ ini boleh dilihat sebagian besar guru menggunakan media sosial dalam melakukan PJJ-nya. Jadi saya punya anak masih berusia di sekolah dasar, jadi gurunya menggunakan WhatsApp sebagai media pembelajarannya. Beberapa juga menggunakan Instagram, cuma sebagian besar masih menggunakan WhatsApp. Yang kedua adalah mereka lebih senang juga menggunakan Google Classroom. Ini yang sebenarnya sudah difasilitasi oleh pemerintah, di mana dengan memberikan suatu platform Google Classroom belajar.id, jadi siswa, guru mempunyai akun yang sama untuk bisa berinteraksi pada platform yang sama. Aplikasi favorit berikutnya yang ketiga adalah Zoom, seperti yang kita lakukan sekarang. Kemudian yang keempat menggunakan Google Meet. Dan yang kelima adalah e-learning sekolah, biasanya apabila mereka mempunyai learning management sendiri. Oke, berikutnya. Nah, dalam memilih aplikasi yang sesuai dalam era digital, ada beberapa hal yang penting yang harus diperhatikan. Jadi kita tidak hanya sekedar memilih karena kita gampang melakukannya, tetapi kita tidak memperhatikan apakah siswa kita bisa atau tidak menggunakan aplikasi tersebut. Yang pertama dan paling fundamental sendiri adalah jaringan internet, karena secanggih apapun teknologi yang kita punyai, jaringan internet
internetnya tidak menjangkau, tidak ada coverage-nya, maka pasti akan menjadikan sebuah masalah yang sangat besar. Kemudian ada kuota internet. Sudah punya internet, ternyata kuotanya nggak ada. Alhamdulillah, sekarang pemerintah juga sudah memberikan kuota pendidikan yang bisa membantu siswa untuk mengakses pembelajaran jarak jauh. Kemudian, kita harus memperhatikan akses ke perangkat komputer atau smartphone mereka. Apakah mereka bisa mengaksesnya mudah? Apakah lebih gampang menggunakan smartphone atau harus menggunakan komputer? Jadi hal ini juga harus diperhatikan. Nah, yang keempat yang sering terjadi biasanya adalah gangguan di rumah. Kadang-kadang gangguan di rumah entah itu suara dari luar, entah itu adiknya sama-sama belajar melakukan pembelajaran di rumah, itu harus diantisipasi. Yang paling sering terjadi juga adalah guru dan siswa masih belum lihai menggunakan teknologi digital. Dua-duanya masih belajar. Tetapi hal ini tentu saja masih bisa kita atasi dengan cara saling belajar, gurunya belajar, siswa belajar. Dan yang keenam, perhatikan dalam memilih aplikasi, lihat apakah aplikasi tersebut memungkinkan kita untuk berinteraksi secara langsung atau tidak langsung. Kalau Zoom tentu saja bisa. Dalam pengertian bahwa interaktif di sini adalah dengan guru bisa melakukan komunikasi secara langsung. Kalau bisa tatap muka, kalau enggak berarti interaksinya akan sedikit bermasalah, dalam tanda petik akan sedikit perlu waktu untuk memahami apa yang diinginkan oleh siswa. Dan yang terakhir, kadang-kadang memilih sebuah aplikasi malah membuat siswa kita lebih banyak main-mainnya. Ini pengalaman saya adalah kita bikin suatu game, malah pembelajarannya mereka kesampingkan, game-gamenya yang mereka mainkan. Tapi ini nanti kita lihat lagi. Nah, untuk memilih dan menguasai aplikasi yang tepat untuk mengajar ini, yang pertama sebagai guru yang harus kita pahami adalah targetnya. Siapa sih targetnya? Tentu adalah siswa kita. Usianya anak SD, anak SMP, dan anak SMA akan berbeda. Latar belakangnya, mereka berada di kota, di pedesaan, atau di mana, atau kelasnya. Tentunya pemberian aplikasi yang terlalu sulit tidak akan mungkin diberikan kepada anak SD, tetapi untuk anak SMA masih memungkinkan. Kemudian yang berikutnya adalah equipment atau peralatan. Ini kembali kepada si guru dan si siswanya. Apakah aplikasi itu support untuk laptopnya si guru? Apakah peralatan itu, equipment itu, aplikasi tersebut support dengan HP si siswa, dan seterusnya. Yang ketiga adalah objectives. Ini adalah tujuan. Misalkan, karena saya seorang guru bahasa Inggris, saya ingin mengajarkan tentang writing misalnya. Dan saya nggak mungkin memilih media pembelajaran melalui WhatsApp ketika saya meminta saya untuk mengatakan 500 kata misalkan. Jadi harus kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita untuk apa. Yang berikutnya yang harus diingat adalah assumptions. Maksudnya assumptions di sini adalah, pertama yang harus diingat adalah apa yang telah diketahui oleh siswa. Kemudian kita juga membuat asumsi, ini kalau saya menggunakan atau memilih aplikasi ini, kira-kira siswanya mengerti atau tidak. Karena kita tidak ingin ketika kita menggunakan aplikasi tersebut, ternyata siswa masih mempunyai kesulitan. Jadi asumsi-asumsi apa yang telah dipelajari siswa itu sangat penting. Contohnya, misalkan saya mau mengajarkan kosakata lagi. Ini kalau kosakata, oh ya, saya harus mengajarkan kata-kata. Kemudian saya akan menggunakan yang namanya COCA atau
Contemporary of Corpus American English. Ini siswanya tahu nggak? Maka kita harus mengajarkan, paling tidak memberitahu dulu kepada siswanya apa itu COCA. Setelah adanya assumption itu, aplikasi yang berikutnya yang harus kita perhatikan dalam kita pilih atau kuasai adalah assessment. Ini nanti bagaimana kita mengakses siswa, bagaimana kita melakukan assessment selama atau setelah PJJ. Apakah kita misalkan kita ambil contoh sederhana menggunakan WhatsApp, apakah WhatsApp bisa kita gunakan untuk mengakses hasil kerja siswa? Bagaimana kita memberikan feedback-nya? Bagaimana kita memberikan nilai atau komen? Apakah kita bisa menggunakan WhatsApp? Atau kita harus menggunakan kombinasi dengan aplikasi yang lain? Misalkan kita kasih link dengan menggunakan Google Form ke dalam WhatsApp, sehingga siswa bisa mengirimkan, mengunggah hasil karyanya melalui link yang telah diberikan. Kemudian class time. Jadi waktu pembelajarannya berapa? Ini juga harus kita perhatikan karena kadang-kadang ini berhubungan dengan kuota yang harus dikeluarkan oleh siswa. Dan yang paling penting lagi, aplikasi itu harus kita masukkan resources and links. Jadi dalam memilih aplikasi, seyogyanya kita harus bisa memasukkan sumber-sumbernya. Misalkan, sumber saya apa yang mau saya masukkan? Oh, saya mau memasukkan YouTube. Saya carikan dulu materi di YouTube, kemudian saya kasih linknya. Kemudian, oh saya ingin siswa saya setelah memahami materi yang ada di YouTube, mereka melakukan semacam permainan supaya tidak menghindari permasalahan, supaya tidak terlalu ribet. Saya kasih quizzes. Ya, sampai di situ dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Muhammad Nazarudin untuk sharingnya pada pagi hari ini, dan kita akan segera bertemu di sesi Q&A ya untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman peserta. Dan tentu saja untuk teman-teman kami ingatkan sekali lagi, tidak bisa semua pertanyaan dapat kami ajukan kepada seluruh narasumber, dan di sesi Q&A ini kita akan bertemu narasumber, semoga kalian bisa mewakili untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kolom chat kami. Dan kali ini kita akan bertemu dengan narasumber kita yang pertama. Kali ini kita akan bertemu dengan Mas Piu Padi terlebih dahulu. Untuk Mas Piu Padi Reborn, kita coba tersambung kembali dengan Mas Piu. Apakah sudah bisa tersambung kembali dengan Mas Piu Padi? Selamat pagi Mas Piu. Selamat pagi Mas Piu. Apakah bisa? Ya, selamat pagi. Ya. Baik Mas Piu, ada pertanyaan dari Saiful nih tentang tren usaha yang sering muncul, seringkali menimbulkan efek balon, tiba-tiba ramai tapi cepat mengalami penurunan juga. Bagaimana cara agar usaha yang mengikuti tren ini selalu bisa bertahan? Apakah harus selalu berganti usaha atau berhenti sebelum sepi jadi cut loss atau ganti lagi tren berikutnya? Gimana menurut Mas Piu? Kalau ada dua kemungkinan yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita masih tetap harus bisa bertahan dengan segala macam hambatan atau segala macam hal apapun yang mengalami ya, dengan melakukan inovatif, dengan melakukan proses-proses kreatif baik dari desain maupun dari apa hal yang berhubungan dengan updating itu harus diperlukan juga. Nah, kalau memang sudah tidak bisa, ya kita tidak bisa memaksakan untuk kita mau nggak mau sebelum ruginya semakin banyak, sebelum apa yang sudah kita tanamkan di situ kita investasikan di situ, ya kita harus untuk close untuk memutuskan untuk berganti ke yang lain. Dulu dimulai dengan clothing, ternyata ada suatu hal, terus akhirnya harus menanggung kerugian yang sangat berat banget sebelum sampai
terpuruk jauh, ya udah kita cut loss saja, mungkin Ya. ganti dengan perusahaan lain, ataupun yang lainnya yang mungkin bisa jadi sesuatu yang bisa kita kembangkan secara inovatif gitu. Ya. Mungkin gitu ya. Ya, sepakat sekali dengan Mas Piyu, dan mungkin saja teman-teman juga bisa mengamati juga perkembangan dari usaha online yang dilakukan oleh Mas Piyu, seperti tadinya kopi kemudian bukan berganti tren tapi nambah lagi nih, ada usaha lagi misalnya kepiting gitu kan. Nah, itu juga mungkin bisa seperti menjaring gitu ya Mas ya, supaya bisa tahu mana target yang sesuai untuk kita, yang bisa bertahan yang mana seperti itu dan bisa dilanjutkan atau tidak. Itu bisa diamati dari situ. Baik, terima kasih sekali Mas Piyu. Sukses terus untuk semua usahanya dan juga sukses untuk Mas Piyu ya. Dan kali ini kita akan menuju untuk narasumber kita berikutnya nih. Kita akan menuju ke Pak Arjudin. Ada pertanyaan dari teman-teman di Barito Koala. Kita akan coba tersambung dengan Pak Arjudin. Selamat pagi Pak Arjudin. Selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi menjelang siang nih Pak Arjudin. Datang pertanyaan nih dari Jeffrey Irianto. Ini pertanyaannya, masa pandemi secara tidak langsung memberikan dampak perubahan pola perilaku pada anak-anak dan generasi muda, di mana segala bentuk pembelajaran berubah menjadi online, sehingga tidak sedikit dari generasi muda menjadi kecanduan akan gadgetnya masing-masing. Berdasarkan pengamatan selama ini, tidak sedikit ketergantungan tersebut menyebabkan terkikisnya moralitas generasi muda baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Bagaimana yang sebaiknya dilakukan oleh orang tua guna membina dan menumbuhkan pendidikan karakter di tengah kebebasan bersosial media saat ini? Terima kasih, kami persilakan untuk dapat menjawab. Baik. Bahwa kita sebagai orang tua harus memberikan kepada anak kita. Itu salah satu pendidikan yang paling penting adalah memberikan contoh. Kemudian tentu kita berikan pengawasan kepada anak kita, batasan waktu mereka untuk bermain. Kita sepakati dengan anak kita agar mereka tidak kecanduan. Itu salah satu upaya kita. Halo. Ya, silakan Pak Arjudin. Salah satu upaya kita agar anak-anak kita tidak berperilaku seperti itu, seperti kecanduan gadget dan sebagainya. Nah, kemudian kita lihat anak-anak kita dalam kegiatan-kegiatan sosial, termasuk juga kegiatan keagamaan, sehingga waktu mereka ada waktu untuk bermain, ada waktu untuk belajar dan sebagainya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Ya, sekali dengan disampaikan oleh Pak Arjudin. Jadi kembali lagi ya, komitmen kita terutama juga untuk pendampingan, apalagi kalau misalnya orang tua ya, kalau misalnya sudah melihat anaknya dari posisi bukan kecanduan gadget ini adalah untuk pembelajaran, mungkin sudah mulai dikurangi dari time plan atau manajemen waktunya nih dilihat. Kalau misalnya komitmen, kalau misalnya bilang setelah maghrib nggak pegang gadget, ya orang tuanya juga jangan pegang gadget karena mereka ngelihat contohnya gitu ya Pak ya. Jadi harus komitmen sebetulnya untuk menerapkan ini di era pandemi. Terima kasih sekali Pak Arjudin untuk membantu menjawab. Dan kali ini kita akan bertemu dengan narasumber kita berikutnya untuk membantu menjawab pertanyaan. Kali ini kita akan bertemu dengan Kak Gusti Gina nih. Baik, untuk Kak Gusti Gina, kita akan coba tersambung dengan Kak Gusti Gina. Baik, selamat pagi Kak Gusti Gina. Ada pertanyaan nih untuk Kak Gusti Gina dari Gaitsa Sahira Sofa. Apa ada cara agar kita dapat mengetahui atau melihat apakah ada hal-hal negatif atau kurang pantas yang pernah kita post di sosial media kita? Mungkin selain aplikasi yang mengingatkan kita ya, seperti Instagram Memory atau Facebook Memory, hal-hal seperti itu. Ada cara nggak untuk kita ngecek nih? Silakan. Oke, terima kasih buat pertanyaannya. Kalau itu terkait dengan sosmed kita ya, apakah kita pernah post hal yang kurang baik atau negatif? Ya satu-satunya cara adalah kita nge-review sosmed kita. Jadi harus dibuka dulu nih sosmednya, misalnya Instagram. Kalau Instagram kan ada ini ya, ada feed, ada reels, ada yang di-tag sama orang, ada story. Coba dicek. Kalau misalnya Twitter, itu pasti tweet. Jadi harus dilihat lagi, karena yang bisa ngakses itu kan kita. Kalau misalnya memang ditemukan yang
menurut kamu itu kurang pantas, misalnya seperti ujaran kebencian atau konten-konten yang terlalu personal gitu ya. Ya satu-satunya cara adalah kamu tekan tombol delete. Itu satu-satunya cara. Kalau misalnya tidak bisa akses lagi akun itu, mungkin bisa menggunakan jasa hapus akun. Itu kan, ya mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan. Oke. Menuju ke narasumber berikutnya nih. Kali ini kita akan menuju ke Pak Nazarudin. Ada pertanyaan dari Nurul Huda. Selamat pagi Pak Nazarudin, apakah bisa bergabung kembali? Ya. Ya, selamat pagi. Baik, ada pertanyaan dari Nurul Huda Pak. Seperti apa hubungan literasi digital dan dunia pendidikan dan hal yang harus dilakukan saat menggunakan literasi digital? Mungkin bisa secara singkat membantu menjawab pertanyaan ini. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau saya lihat literasi digital dengan dunia pendidikan itu sangat erat sekali hubungannya. Dan kemungkinan tren di masa depan kayaknya memang pendidikan kita akan semuanya atau perlahan menjadi secara digital. Kalau pertanyaan apa yang harus kita lakukan? Saya mengambil apa yang narsum 3 sebut tadi, karena saya senang dengan kalimatnya. Hati-hati dengan apa yang kita post dan apa yang kita upload. Itu aja. Ya. Jadi sekali lagi berhati-hati, karena mengikuti literasi digital ini kita juga semakin paham harus bijak atau juga harus berhati-hati kalau ngepost sesuatu, dan semoga bisa membantu juga untuk literasi digital ini bisa bermanfaat positif ya untuk teman-teman yang ada di Barito Kuala, terutama untuk teman-teman yang ada di SMA 1 Mandastana nih yang sudah ikut menyaksikan acara kita dari pagi tadi sampai sekarang ya. Dan terima kasih sekali Pak Nazarudin sudah membantu menjawab, dan tentu saja tidak bisa semua pertanyaan dapat diajukan kepada seluruh narasumber. Namun kali ini kami akan mengumumkan dulu untuk apresiasi, ada giveaway untuk masing-masing peserta mendapatkan Rp100.000. Kali ini kami akan mengumumkan siapa saja. Ada Saiful, ada Jeffrey Rianto, ada Gaitsa Zahira Sofa, ada Nurul Huda, ada Sutiningsi, ada Audrey Raisa, ada Risya Imaniar, dan juga nanti juga akan ada beberapa peserta dari Instagram yang akan kami cek terlebih dahulu. Dan tentunya semua calon peserta yang akan menerima giveaway ini akan menerima verifikasi dari tim panitia, dan nanti kalian bisa cek untuk verifikasinya atau klaim hadiahnya bisa bertanya langsung di Instagram @litdik.kalimantan ya. Jadi bukan ke Instagramnya moderator. Baik, kali ini kita akan berfoto bersama terlebih dahulu kepada seluruh narsum dan juga untuk seluruh peserta. Kami untuk dapat menyalakan kameranya kembali. Dan tentu saja kami juga sambil mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber kita yang sangat luar biasa yang telah meluangkan waktu untuk berbagi bersama teman-teman di Barito Kuala. Terima kasih untuk Mas Piu Padi Reborn, terima kasih untuk Pak Arjudin, Kepala SMA 1 Mandastana, dan juga terima kasih untuk Kak Gusti Gina, dan terima kasih untuk Pak Muhammad Nazarudin SPD MA yang telah bergabung pada pagi hari ini. Kita akan berfoto bersama terlebih dahulu ya. Dalam hitungan ketiga, boleh berikan pose terbaik. Kalau saya untuk melestarikan kebudayaan Indonesia, salam dengan mengatupkan tangan di depan dada. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Dan di akhir rangkaian acara kita hari ini kami mengingatkan jangan lupa untuk tayangan lengkap acara kita dapat disaksikan di YouTube channel dari Literasi Digital Kalimantan. Dan mewakili seluruh tim yang bertugas pagi hari ini, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda, dan juga mohon maaf bila ada yang kurang berkenan dalam pelaksanaan acara kita hari ini. Dan saatnya saya Ronald Andretti pamit. Selamat siang dan sampai jumpa di literasi digital berikutnya. Salam sehat selalu Indonesia dan salam literasi digital. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan karena tertipu
jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Cek dulu, cek dulu, cek dulu, cek dulu. Yo, kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello. Siapa tahu hoax. Yup. Hello. Siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih positif, kreatif dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu.